Ole Gunnar Solskjaer dikatakan berada di ambang pemecatan di Manchester United usai hasil mengecewakan kekalahan 0-5 oleh Liverpool di Old Trafford. Dukungan atasnya masih cukup baik di kalangan direksi Red Devils dengan sang legenda Sir Alex Ferguson menjadi salah satu sponsor terkuatnya. Namun jika ada hasil mengecewakan lain pada pekan-pekan mendatang, yakni tandang ke Tottenham Hotspur pada 30 Oktober, selain tandang ke Atlanta di ajang Liga Champions serta menjamu rival sekota Manchester City, maka semua itu akan merusak dukungan tersebut. Antonio Conte menunggu sebagai salah satu calon utama untuk menggantikan Solskjaer. Tetapi apa yang bisa diharapkan dari sang pelatih Italia saat dia datang ke Old Trafford? Conte spesialis gelar juara Liga. Antonio Conte membangun reputasi sebagai penyelamat tim dan mendatangkan trofi. Di Juventus, Conte datang saat Juventus mengakhiri musim 2010-2011 di urutan ke-7 dengan nilai hanya 58. Membalikan nasib tim menjadi juara Serie A pada musim 2011-2012 dengan perolehan poin 84 pada akhir musim, 4 poin di atas pesaing terdekatnya AC Milan. Ia juga memberi gelar juara bagi Juventus pada 2 musim berikutnya yang usai pada 2013 dan 2014. Demikian juga di Stamford Bridge, Conte menolong The Blues dari posisi 10 dengan 50 poin saja pada musim 2015-2016 menjadi tim juara Premier League pada akhir musim berikutnya 2016-2017 dengan koleksi 93 poin yang sangat perkasa, 7 poin di atas pesaing terdekatnya Tottenham Hotspur. Conte kemudian kembali ke Italia untuk menangani Inter yang mengakhiri musim 2018-2019 pada urutan 4 dengan koleksi nilai 69, menjadikannya tim yang merebut Scudetto pada akhir musim 2020-21 dengan 91 poin. Nerazzurri unggul 12 poin di atas rival terdekatnya Milan yang memiliki nilai 79. Conte akan mengubah lini belakang. Jika sang pelatih Italia berusia 52 tahun itu akhirnya tiba di Old Trafford, kejutan macam apa yang akan dilakukannya? Belajar dari perilakunya saat mengasuh Chelsea 2016-2017 dan Inter pada 2020-2021, maka salah satu hal yang akan segera dilakukannya adalah mengubah lini belakang. Sejak kekalahan beruntun yang dialami Chelsea dari Liverpool dan kemudian Arsenal pada awal musim 2016-17, memainkan 4 back selalu menjadi bencana bagi Conte karena dia lebih suka menurunkan 3 back tengah. Pergantian dari 4 back menjadi 3 back tengah langsung menghasilkan 13 kemenangan beruntun yang menakjubkan, yang secara efektif memberi The Blues gelar Liga Inggris. Ketiga pemain yang biasa digunakan sebagai 3 back tengah pada saat itu adalah David Luiz, Gary Cahill, dan Cesar Azpilicueta. Di Inter Milan, pendekatan ini berlanjut dengan Conte menggunakan Stefan De Vrij, Milan Skriniar, dan Alessandro Bastoni yang pada musim 2020-21 lalu berhasil mengamankan gelar Serie A, kesuksesan kelimanya di divisi teratas sepak bola di Eropa. Jika ia akhirnya datang ke Old Trafford, maka 3 back tengah itu bisa dipilih di antara opsi yang tersedia, Rafael Varane, Harry Maguire, Victor Lindelof, atau Eric Bailly. Solskjaer kadang-kadang beralih ke 3 back namun tidak pernah permanen. Maguire sudah pernah memainkan sistem 3 back tengah sebelumnya bersama dengan timnas Inggris, dan Varane cukup baik untuk beradaptasi dengan sistem manapun. Conte mungkin juga akan mendatangkan salah satu dari Milan Skriniar atau Alessandro Bastoni guna melengkapi trio back tengah yang ada, atau dia mungkin punya solusi lain dari skuad yang ada saat ini. Menghidupkan peran back sayap kreatif. Kedatangan Conte bisa menggeser peran Aaron Wan-Bissaka. Sang pelatih Italia itu secara mengejutkan menghidupkan kembali peran Victor Moses dan Marcos Alonso pada peran back sayap yang kreatif di Chelsea, bertugas menyuplai bola sampai ke garis akhir. Moses tampil sebagai starter sebanyak 34 kali pada musim ketika mereka meraih gelar juara Liga Inggris di bawah Conte, sementara Alonso menjadi starter 31 kali. Di Inter, dia memberi peran besar bagi Achraf Hakimi yang turun bermain dalam semua laga tim di Serie A kecuali 1 kali. Demikian juga Ashley Young di sisi kiri.
Namun Wan-Bissaka bukan bek yang ofensif. Jika dipaksa, maka permainannya akan terlihat kurang natural. Wan-Bissaka mungkin akan dijadikan bek tengah di sisi sebelah kanan mendampingi Harry Maguire dan Rafael Varane di sisi kiri bek tengah. Hal berbeda akan dialami oleh Luke Shaw yang jauh lebih ofensif dan bisa cocok dengan rencana permainan Conte. Memainkan gelandang rajin. Conte memainkan N'Golo Kante pada musim pertamanya usai kedatangannya dari Leicester City pada peran gelandang yang rajin menjelajah. Di Inter, dua gelandang yang dipaksa untuk bekerja keras itu adalah Nicolo Barella 36 kali menjadi starter dan Marcelo Brozovic 33 kali. Hal ini akan lebih sulit terjadi di Old Trafford dengan duet Fred dan Scott McTominay tidak mendekati kinerja Kante maupun dua pemain Inter tersebut. Conte mungkin akan dipaksa untuk mendatangkan pemain lain yang lebih sesuai di lapangan tengah. Pencetak gol ganas di depan. Conte memiliki Diego Costa dengan 20 gol pada musim juaranya bersama Chelsea, dan dia juga memiliki Romelu Lukaku dengan 24 gol saat pemain Belgia itu membantu memenangkan Inter. Apakah Cristiano Ronaldo bisa menirukan apa yang dilakukan Costa dan Lukaku? Bintang Portugal itu dilaporkan pernah meragukan taktik Conte ketika sang pelatih 52 tahun tersebut dirumorkan akan menjadi pelatih Juventus pada tahun 2019. Tetapi mengingat situasinya saat ini kurang baik di bawah Solskjaer, mungkin Ronaldo akan bersedia mencoba pendekatan Conte. Conte menyukai pemain jebolan setan merah. Selama karirnya bersama Inter, Conte diketahui menyukai pemain hasil didikan setan merah. Salah satunya Romelu Lukaku, selain Ashley Young, Matteo Darmian, dan Alexis Sanchez. Jelas bahwa dia mengetahui kualitas yang dibawa oleh pemain jebolan Red Devils. Karena itu ada beberapa pemain yang mungkin akan mendapatkan keuntungan dengan datangnya Antonio Conte. Jesse Lingard adalah salah satunya. Conte merupakan salah satu pengagumnya dan jika sang pelatih Italia datang, Lingard diperkirakan akan mendapatkan jauh lebih banyak menit bermain. Pemain yang pernah menjadi incaran Conte lainnya adalah Anthony Martial, Eric Bailly, Paul Pogba, dan Edinson Cavani. Conte memble di Eropa. Meskipun pernah memenangkan gelar Liga Inggris bersama Chelsea dan juara Serie A bersama Juventus dan kemudian Inter Milan, Conte belum pernah menaklukkan Liga Champions. Dia tidak seperti Jurgen Klopp, Pep Guardiola, atau Thomas Tuchel. Conte memiliki catatan buruk di kompetisi klub papan atas Eropa tersebut. Jika dia akhirnya menggantikan Solskjaer di Old Trafford, akan ada manajer dengan kaliber Eropa yang harus dihadapi Conte di semua lini. Dalam 2 musim, Inter Milan di bawah asuhan Conte lolos ke babak penyisihan grup Liga Champions, tetapi mereka gagal lolos ke 16 besar dan harus puas meraih 1 tempat di Liga Eropa pada kesempatan pertama. Nerazzurri kemudian mencapai final Europa League pada 2019-2020 sebelum dikalahkan oleh juara Sevilla di final. Dalam 5 musim Liga Champions, sang pelatih Italia hanya bisa mencapai babak perempat final 1 kali saja. Sementara itu saat Conte melatih Juventus, dia pernah gagal keluar dari grup yang hanya berisikan Real Madrid, Galatasaray, dan Copenhagen. Satu-satunya usaha sukses lainnya untuk keluar dari babak grup Liga Champions berujung tim Chelsea asuhannya kalah agregat 4-1 dari Barcelona pada babak 16 besar. Rekornya dari 34 laga di Liga Champions adalah menang 12 kali, seri 11 kali, dan kalah 11 kali, yang memberinya rata-rata poin per pertandingan 1,38. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.